Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Apakah semua masih dalam keadaan yang bersemangat, sehat, dan kalian sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan masuk di subtema 2, tematik 1C. Kali ini kita akan membahas kegiatan pada waktu siang hari. Untuk hari ini anak-anak kita akan membahas pelajaran 1 dan 2. Bu Murni berharap anak-anak akan selalu mengikuti pelajaran ini dengan bersemangat. Ya, Bu Murni tahu anak-anak mungkin sudah mulai bosan ada di rumah, ingin bermain dengan teman-teman, ingin pergi ke sekolah, ya. Tetapi anak-anak juga harus belajar memahami bahwa saat ini keadaan masih belum bisa memungkinkan kita untuk bertemu dengan banyak orang. Kalian pasti akan bertanya, kenapa sih? Karena kok di luar sana sudah banyak orang yang boleh lalu lalang kemana-mana, ya. Ya, memang kegiatan sudah ada yang berjalan, ya. Tetapi pemerintah masih memikirkan bagaimana cara yang terbaik supaya anak-anak bisa bersekolah dengan aman. Nah, karena itu Bu Murni harapkan anak-anak harus bersemangat, tidak boleh merasa bosan, apalagi kalau sampai malas untuk belajar. Ya, karena ini adalah kesempatan kalian untuk mempelajari banyak hal selama kalian ada di rumah. Waktu kalian sangat banyak. Saat ini kalian bisa belajar banyak hal, mengembangkan apa yang kalian sukai juga, ya, karena saat ini sarana yang akan kita gunakan untuk belajar itu sangat banyak, apalagi anak-anak mau belajar melalui internet, ya. Apabila hal-hal yang baik, ilmu-ilmu yang baik yang kalian cari, kalian pasti akan menemukannya. Dan juga untuk anak-anak kelas 1, saat ini adalah saat yang tepat untuk kalian banyak belajar membaca dan menulis. Ya, jadi Bu Murni harapkan anak-anak membuang rasa malas, rasa bosan, ya. Kalian harus banyak berpikiran positif bahwa justru di rumah ini adalah saatnya kita punya banyak waktu untuk belajar banyak hal. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar kembali membahas buku kita di buku tematik 1C. Sudah disiapkan bukunya? Baik, ayo kita mulai belajar hari ini. Ya, anak-anak, kita akan masuk di pelajaran 1. Kita akan membaca kegiatan Nina pada waktu siang hari. Matahari bersinar terang pada siang hari. Nina pulang sekolah pada siang hari. Nina pulang dijemput oleh ibu. Nina pulang sekolah dijemput oleh ibunya. Tiba di rumah, Nina melepas sepatu. Nina menyimpan sepatunya di rak sepatu. Lalu Nina berganti baju. Nina mengenakan baju rumah. Nina mencuci tangan dan kaki. Lalu ibu mengajak Nina makan siang. Ya, seperti pada subtema 1, kegiatan pada pagi hari, di sini kita juga akan menemukan kata-kata yang berkaitan dengan kegiatan pada siang. Pada siang hari, matahari bersinar terang, ya, lebih tepatnya terik
terik ya, panas sekali pada siang hari. Nah, pada siang hari biasanya anak-anak pulang sekolah, lalu makan siang ya. Pada waktu pulang sekolah sampai di rumah harus menyimpan sepatu dulu, mengganti baju, mencuci tangan. Nah, itu biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada siang hari. Atau juga biasanya ada anak-anak memang harus tidur siang dulu waktu pulang sekolah ya, supaya badan kalian bisa sehat ya, tidak kecapean. Nah, itu biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada siang hari. Sebutkan nama dan urutan kegiatan Nina. Kita akan melihat ada 4 gambar di sini. Ini adalah kegiatan yang dilakukan Nina pada waktu dia pulang dari sekolah. Nah, anak-anak coba lihat di bukunya ya. Lalu kalian nanti memberi nomor di kotak yang ada di bawah gambar. Ini ada di halaman 29. Ya, sekarang kalian lihat kira-kira manakah kegiatan yang dilakukan nomor 1 dari urutan kegiatan Nina ini waktu pulang sekolah. Yang mana? Ya, ini adalah nomor 1. Kegiatan apa yang dilakukan oleh Nina ini? Menyimpan sepatu di rak sepatu. Lalu kegiatan kedua apa setelah menyimpan sepatu? Ya, ini dia mengganti seragam dengan baju rumah. Baju seragamnya tadi sudah kotor, dimasukkan ke bak tempat baju kotor. Lalu kegiatan ketiga apa? Ya, ini mencuci tangan dengan sabun. Ya, karena dari luar kena debu. Nah, itu harus dibersihkan dulu tangannya. Apalagi saat sekarang ini mencuci tangan ya, itu sangat penting sekali. Apalagi di masa pandemi corona saat ini, anak-anak apabila habis dari luar rumah ya, semua baju ya, terus sepatu kita itu hendaknya langsung ditaruh di tempat baju kotor, lalu sepatu kita dibersihkan dulu ya. Terus jangan lupa mencuci tangan dengan sabun ya. Jika perlu kalian langsung mandi juga, itu lebih baik. Nah, ini yang dilakukan Nina di sini setelah mencuci tangan dengan sabun adalah kegiatan yang keempat, makan siang bersama ibu. Jadi anak-anak, kita dari gambar ini kita belajar ya urutan kegiatan. Jadi kita mendisiplinkan diri, misalnya seperti Nina, saya setiap hari pulang sekolah sampai di rumah sepatunya dirapikan dulu, tasnya diletakkan di meja belajar, tidak dibuang di mana-mana. Lalu bajunya diganti ya, ganti baju rumah, cuci kakinya, cuci tangan, lalu makan siang. Nah, itu kegiatan yang bisa dilakukan setiap hari. Nina melakukan kebiasaan baik pada siang hari. Nina selalu menaati aturan yang ada. Berikut contoh kebiasaan baik Nina. Yang pertama adalah menyimpan tas dengan rapi. Jadi begitu masuk rumah, sepatunya diletakkan di rak, lalu dia pergi ke meja belajar, tasnya ditaruh dengan rapi, tidak dibuang di ruang tamu ya, atau dilempar di mana, tidak, dia menaruh di meja belajar dulu dengan rapi ya. Lalu mengganti seragamnya dengan pakaian rumah. Jadi tidak pakai seragam nanti sampai sore nggak dilepas-lepas ya. Mamanya sudah bilang ayo ganti seragam sebentar mak, nah, tapi sudah jalan ke sana ke sini bermain ya, makan, tidak ganti baju. Padahal baju kita apabila
dari luar rumah itu biasanya bisa juga terkena debu atau kotoran ya. Nah, itu juga tidak baik. Harus diganti dulu dengan pakaian rumah yang bersih. Nah, Nina melakukan kebiasaan baik seperti ini, dia mengganti seragamnya. Lalu mencuci tangan sebelum makan siang supaya tangannya bersih. Kalau anak-anak nanti ngambil tempe, ngambil tahu, ngambil ayam goreng pakai tangan, nah tangannya belum dicuci, nah, kuman-kuman penyakit itu bisa ada di tangan kalian, terus langsung masuk mulut. Nah, akibatnya perutnya bisa sakit. Nah, ya. Jadi kita harus mencontoh kebiasaan baik yang dilakukan Nina ya setiap kali dia pulang sekolah atau dari luar rumah ya. Nah, ini menaati aturan, ini adalah pelajaran PKN anak-anak ya. Jadi kita itu harus mengikuti aturan yang sudah ada. Jadi tidak bisa hari ini mengikuti aturan, tasnya ditaruh rapi, besok lupa lempar di mana-mana. Tidak seperti itu. Kalau menaati aturan berarti itu dilakukan setiap hari dengan disiplin. Ya, tidak boleh sebentar lupa, sebentar ingat, sebentar menaati, besok lagi tidak lagi. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Dalam pelajaran PKN diajarkan untuk taat kepada aturan. Di rumah juga ada aturan, di sekolah juga ada aturan. Nah, ya. Manakah yang termasuk kebiasaan baik? Kita akan lihat ada gambar. Ada 2 gambar ya. Gambar yang pertama ini Deli namanya. Deli pulang sekolah, dia masuk rumah ya. Oh, ini melepas sepatu sebelum masuk rumah bahkan Deli ya. Sebelum masuk rumah sepatunya sudah dilepas dulu. Berarti ditaruh di teras ya. Terasnya ini mungkin ada rak sepatunya. Jadi dilepas dulu di situ ya. Tidak langsung sepatunya langsung masuk ke dalam rumah, tidak ya. Lalu yang kedua ini ada yang namanya Joni. Langsung bermain setibanya di rumah. Tasnya dilempar, buku-bukunya berserakan, masih memakai seragam sekolah, sudah langsung mainan game. Nah, ini mana kira-kira menurut anak-anak gambar yang menunjukkan kebiasaan yang baik? Yang mana? Ya, gambar yang pertama yaitu Deli yang melepas sepatu sebelum masuk ke rumah. Ya, ini kebiasaan yang baik. Kebiasaan itu berarti yang kita selalu lakukan ya, tidak waktu ingat saja ya. Kalau gambar yang kedua, nah ini adalah sikap yang tidak baik ya, menunjukkan bahwa kita tidak disiplin. Buku-bukunya dibiarkan berserakan, tidak diletakkan di tempatnya ya. Lalu langsung bermain dengan memakai seragam sekolah, tidak cuci tangan, tidak ganti baju, tidak makan dulu. Nah, jadi anak-anak harus mencontoh kebiasaan baik yang dilakukan oleh Deli dan Nina tadi yang sudah kita bahas ya. Jadi ini masih termasuk di dalam pelajaran PKN ya, kita mengembangkan kebiasaan baik di dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya, seperti anak-anak sekarang di rumah ya, walaupun kalian tidak pergi bersekolah keluar dari rumah, tetapi biasakanlah selesai belajar bukunya dirapikan ya, tidak berserakan di mana-mana. Pensil warna, alat tulisnya semua dirapikan ya. Dan juga ketika kalian ada tugas ya dari Bu Murni, anak-anak mungkin disuruh menulis, disuruh mengerjakan, dikerjakan dengan baik ya, tidak perlu nunggu mama sampai marah-marah. Nah,
sampai berulang kali, ayo dikerjakan. Tidak perlu seperti itu. Kalian sudah ngerti sendiri, oh iya, saya mau melakukan kebiasaan yang baik, segera mengerjakan apa yang harus dikerjakan, ya, menulis dengan baik. Karena anak-anak, kalau kalian sungguh-sungguh berlatih membaca dan menulis, ya, itu nanti akan sangat bermanfaat bagi kalian. Ya, saat sudah masuk sekolah, anak-anak akan lancar dalam belajarnya. Tetapi kalau kalian sekarang sudah mulai males-malesan, sudah bosen, disuruh nulis tidak mau, nanti yang rugi siapa? Waktu sekolah, teman-temanmu yang lain yang rajin, ketika mendapat pelajaran cepat, ya, langsung menulis, langsung membaca dengan baik. Tapi anak-anak harus mengulangi lagi kayak TKB, belajar lagi nulis, belajar lagi membaca, padahal sudah nanti anak-anak mau menjelang kelas 2. Ya, ingat anak-anak, waktu kita di kelas 1 ini tidak terasa, nanti tiba-tiba anak-anak sudah mau naik kelas 2. Nah, ternyata waktu kelas 2 masih belum bisa nulisnya rapi, bacanya juga masih belum lancar. Lah, siapa yang rugi? Nah, karena itu biasakanlah kebiasaan yang baik di rumah, ya. Disiplin belajarnya. Kalau memang harus menulis, tulis dengan baik, tidak perlu dipaksa. Ya, gitu ya anak-anak. Bu Murni yakin semua anak-anak adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin. Ya. Jadi, pasti kalian akan selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di rumah. Oke? Nanti pada waktu masuk sekolah, Bu Murni akan lihat hasilnya. Mana yang rajin menulis, mana anak yang rajin membaca. Itu pasti Bu Murni langsung tahu nanti. Oke, jadi ini masih ada kesempatan rajin menulis, rajin membaca, ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan berlatih mengerjakan soal. Soal pertama, tuliskan 4 kata yang berkaitan dengan kegiatan pada siang hari. Ini tadi di pembelajaran 1 tadi sudah ada contohnya, ya, di bacaan yang kegiatan Nina itu. Ini Bu Murni berikan contoh seperti ini, ya. Pulang sekolah, nah, ini dilakukan pada siang hari. Mengganti baju, mencuci tangan, tidur siang. Anak-anak boleh isi di rumah di bukunya, mau mengikuti dari jawaban Bu Murni. Tapi jika kalian membaca dari kegiatan-kegiatan Nina, kalian menemukan kata-kata yang berkaitan dengan kegiatan siang hari, kalian boleh mengisi sendiri sesuai dengan jawaban kalian. Ya, di nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Lengkapilah keterangan di bawah gambar. Ini ada gambar anak-anak di depan sekolah. Kira-kira kegiatan apakah yang mereka lakukan, anak-anak? Ini sudah ada huruf-huruf yang hilang, ya, pada kata-kata ini. Coba kalian isi, ya. Kira-kira ini huruf apa? Ya, U, pulang sekolah. Jadi kita menambahkan huruf U, A pada kata pulang, dan E, O, L pada kata sekolah. Diisi di rumah, ya. Lalu kedua, ya. Kira-kira ini kegiatan apa? Ya, makan siang. Apa yang hilang? A. Oh, ada double A untuk kata makan. Lalu I dan A untuk siang. Bisa ya, anak-anak? Tiga.
Nomor 3, berilah tanda centang pada kebiasaan yang baik yang dilakukan pada siang hari. Pamit kepada ibu guru sebelum pulang. Bagaimana ini, apakah kegiatan yang baik? Ya, ini kegiatan yang baik, kita beri tanda centang. Langsung bermain sepulang sekolah, tidak pulang dulu, langsung lari ke lapangan main bola. Nah, ini boleh apa tidak anak-anak? Tidak boleh ya, ini tidak baik ya, kita harus minta izin dulu pada orang tua. Kalau tidak diizinkan sudah berarti bermain di rumah saja, tidak boleh tanpa izin begini ya, apalagi masih baru pulang sekolah ya. Mencuci tangan sebelum makan siang ya, ini adalah kebiasaan yang baik yang dilakukan pada siang hari. Pertanyaan untuk anak-anak. Pada pembelajaran 1, pertanyaannya adalah apakah anak-anak bisa menyebutkan kata-kata yang berkaitan dengan siang hari? Bisa ya, tadi kita sudah mencoba ya, pasti kalian bisa. Apakah sudah bisa menyebutkan kebiasaan baik pada siang hari? Nah, coba nanti kalian lihat lagi contoh-contoh tadi ya, kegiatan-kegiatan Nina yang baik tadi ya. Apakah anak-anak bisa melengkapi kata atau kalimat? Ya, kita akan berlatih dengan soal-soal untuk melengkapi kata atau kalimat. Ya, anak-anak, kita akan membahas pelajaran 2. Ayo menyusun huruf-huruf berikut. Amatilah gambar untuk membantumu. Di sini ada gambar Deli sedang apa ini? Makan siang. Ya. Jadi ada huruf-huruf untuk menyusun kata makan dan siang. Kira-kira huruf apa ini? Ya. A, K, A lagi, dan N. Tersusunlah kata makan. Lalu di sebelah sini I, A, N, G. Makan siang. Itu sesuai dengan gambarnya ya. Lalu gambar yang kedua, Deli sedang apa? Cuci tangan. Huruf apa yang kita perlukan untuk menyusun kata cuci tangan? U, C, I. Cuci. Lalu A, N, G, A, N. Cuci tangan. Ya, coba anak-anak isi juga bukunya di rumah ya. Kita akan berlatih mengerjakan soal. Berilah tanda centang pada gambar kegiatan pada siang hari. Ya, ini kegiatan pada siang hari, kira-kira ini ngapain? Kita coba lihat dulu keterangannya. Ya. Gambar pertama, Tony beristirahat sepulang sekolah. Lalu gambar yang kedua, makan sarapan bersama keluarga. Manakah gambar yang merupakan kegiatan pada siang hari? Ya, yang ini ya. Nah, pulang sekolah itu ya kegiatan pada siang hari. Lalu makan sarapan bersama keluarga? Bukan ya, ini adalah kegiatan pada pagi hari. Ya, Bu Murni yakin anak pasti sudah bisa membedakan mana kegiatan pagi hari, mana kegiatan siang hari. Soal nomor 2. Berilah tanda centang pada ciri-ciri siang hari.
ciri-ciri yang pertama, matahari bersinar terik. Ya, ini adalah betul ciri-ciri siang hari ya. Jadi mataharinya itu bersinar terik sekali, apalagi kalau pada musim kemarau itu rasanya panas sekali kalau ada di luar rumah ya. Kita beri tanda centang. Udara terasa panas, ya jelas ya. Kalau mataharinya bersinar terik, udara pasti terasa panas. Matahari terbit, apakah ini ciri siang hari anak-anak? Bukan ya. Matahari terbit itu adalah ciri-ciri pagi hari. Matahari terbit di sebelah timur. Bintang tampak di langit? Bukan ya. Jadi ini ciri siang hari. Bintang itu tampak di langit pada malam hari. Ya, diisi di bukunya ya. Nomor 3. Pasangkan huruf acak dengan kata yang tepat. Pada contoh yang pertama ini ada kata yang diacak itu nasab. Nah, kalau disusun menjadi panas. Nah, sekarang ada kata targn. Apa ini kira-kira anak-anak? Ya, ini ya. Oh, ini dulu ertik dulu. Ertik ini terik. Lalu ini adalah terang. Pakai penggarismu ya untuk menarik garis kepada kata yang tepat. Itu tadi adalah terik ya. Lalu yang kata yang atas sendiri itu tadi adalah terang. Pertanyaan untuk anak-anak. Apakah anak-anak sudah bisa menyusun huruf menjadi kata? Ya. Apabila anak-anak banyak berlatih, ya pasti bisa. Mungkin di awal-awal kalian bingung, ya, tetapi ya kalau kita sering berlatih, nanti anak-anak pasti akan terbiasa dan pasti cepat bisa, ya. Baik, anak-anak, hari ini kita sudah banyak belajar ya. Kita hari ini belajar bahasa Indonesia dan PKN. Ya, untuk bahasa Indonesia tadi kita belajar ciri-ciri pada waktu siang hari itu apa aja, ya. Lalu kita belajar untuk menyusun kalimat, belajar untuk melengkapi kalimat dan kata, ya. Jadi kalau kita rajin berlatih, ya pasti bisa untuk mengerjakan apabila ada soal-soal bahasa Indonesia ya yang meminta kita untuk menyusun huruf atau menyusun kalimat ya, melengkapi kalimat. Lalu pada pelajaran PKN tadi kita sudah belajar bahwa kita harus membiasakan kebiasaan baik ya, berdisiplin, mengikuti aturan ya. Jadi kalau di rumah sudah ada aturan yang diberikan oleh mama papa, kita harus mengikutinya ya. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pelajaran kita hari ini. Thank you. Dan Bu Murni harapkan anak-anak akan selalu mengembangkan sikap yang baik dan sikap yang positif selama ada di rumah ya. Walaupun kalian juga merasa tidak menyenangkan bisa selalu harus berada di rumah, tidak bisa pergi main-main kemana-mana ya, merasa bosan ya, tetapi anak-anak harus belajar ya untuk mengatasinya ya. Jangan karena hal itu anak-anak akan menjadi sulit untuk belajar, akan kembali lagi Bu Murni kasih tahu sampai kalian harus malas belajar ya, merasa tidak mau lagi mengerjakan tugas ya. Itu Bu Murni harapkan anak-anak menghilangkan semua pikiran-pikiran itu ya. Kalian harus tetap punya semangat untuk belajar.
kalian harus mensyukuri keadaan kalian saat ini anak-anak. Ya, semua anak-anak punya fasilitas yang baik untuk belajar. Kalian punya banyak bantuan, bimbingan dari mama papa untuk anak-anak, ya. Kalau kita ingat anak-anak yang ada di pedalaman, ya, mungkin ada di tempat-tempat terpencil yang mereka tidak bisa gampang mendapatkan fasilitas untuk belajar, untuk beli internet, ya, itu susah sekali, ya. Anak-anak harus mensyukuri keadaan kalian. Kalian diberikan kesehatan, diberikan mama papa yang perhatian, ya. Jadi tugas kalian adalah belajar dengan baik, sehingga papa mama juga akan merasa gembira melihat kalian. Kalau anak-anak merasa sedih, anak-anak merasa bosan, anak-anak malas belajar, ya, pasti mama papa juga akan merasa sedih, pikirannya tambah bingung, ya. Sudah mikirin banyak pekerjaan, mikirin juga anaknya yang malas belajar, yang tidak mau ngerjakan tugas, ya. Jadi kalian harus membantu orang tua dengan bersikap yang baik selama di rumah, ya. Biarlah papa mama orang tua kalian itu akan merasa bangga dan bersuka cita melihat kalian yang selalu sukacita, selalu tertawa, selalu gembira, ya. Manfaatkanlah waktu sebanyak mungkin bersama keluarga, bersama papa mama, kakak, adik, keluarga di rumah, ya, selama masa pandemi ini, ya. Jadi anggaplah itu suatu berkat dari Tuhan bahwa anak-anak sekarang bisa banyak dekat dengan orang tua kalian, dengan keluarga, ya. Begitu ya anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, ya, selalu sehat, selalu berbahagia dan bersukacita. Bye.